Dia cantik. Kau harus selamatkan dia dari ancaman moral. Bunga, kom je? Ja, Annelies. Een momentje. Oké. Dag, opa. Dag. Voorzichtig. Ja. Bunga, wil je een beetje opschieten? Ik heb een afspraak met iemand. Ja, hoor. Vandaag kan ik je niet helemaal tot de universiteit rijden. Dat geeft niet. Zoals gewoonlijk. Alleen maar tot de halte. Dan vond hij die nieuwe rector van ons eigenlijk. Die vandaag was. Moeilijk om beleefd te zijn. Ja, grappig. Selamat pagi, nama saya Barli. Maaf sis, Anda orang Indonesia? It's not your business. Ik ben blij dat die les afgelopen is. Ja, toch? Excuse me, which one of these cars goes to Eindhoven? I want to see a football game. Ask the taxi driver over there. Where is the Leiden University? Do you want me to call the police? Leave me alone. Yanto, nih, Hey, bagian kau nih. Ada apa nih bagi-bagi duit? Hah? Gara-gara Irak kalah, kita ke bagian rezeki. Kalau mau lebih jelas, tanyalah kawan itu. Kau tak ada urusan di sini, Barlis. Ini. Amin. Halo, Itu udah kelebihan itu. Sini. Barli. Ada apa bos? Iya. Susah. Kembaliin kasihan. Aku memang janji pada mereka. Kalau Irak kalah, 1 bulan gaji kau bagi-bagi. Lemas lah gua. Irak yang kalah, kamu yang susah. Halo, siapa nih? 10.000 aja buat dia tuh. Susan? 15 Susan. kali bolos dalam Siapa Susan? Mantan pacar. Apa? Mau datang ke rumah? Oke, Susan. Saya tunggu. Om Barli ada? Ade. Permisi ya. Hai. Aduh. Sejak wisuda 2 tahun yang lalu, kita tidak pernah jumpa. Kamu tetap cantik dan menarik. Oh iya, anakmu sudah berapa? 2. 2. Boleh masuk nih? Silakan. Iya. Apa kabar suamimu? Kabar buruk. Dia jadi pengangguran. Hutang di sana sini. Aku perlu bantuanmu, Barli. Kamu kan pernah bilang bahwa saya ini seorang idealis bangkrut lah. Ya, kalau soal uang ya, mana saya punya? Kau jangan bicara masa lampau. Aku jadi malu. Lalu apa yang bisa saya bantu? Di dalam amplop ini ada foto gadis cantik. Ada tiket pesawat Jakarta Amsterdam PP Business Class. Dan ada uang $5.000. Lalu? Tugasmu hanya menemui gadis itu.
Cintai dia dan jadikan pacarmu. Ya Tuhan, sejak kapan kamu alih profesi jadi comblang? Barley, daripada kau jadi bujangan tua, dia lebih pantas buat kamu. Gila, siapa yang menyuruh kamu? Kenalanku, yang akan memberikan pekerjaan dan gaji yang lumayan. Kenapa saya yang kamu pilih? Karena kau punya keberanian. Almarhum ayahmu pernah jadi dubes di sana. Dan kau tahu Belanda. Sorry Susan, nggak bisa. Memangnya cinta bisa kamu atur? Tolonglah aku, Barley. Kau masih sayang aku, bukan? Apa kau tega melihat aku dan anak-anakku terlantar? Dengan menolong aku, berarti kau menyelamatkan dia. Menyelamatkan apa? Barley, dia cantik. Kau harus selamatkan dia dari ancaman moral. Apa ini? Selamat siang. Good afternoon. Assalamualaikum. Alamak, sombongnya bunga Vandeli. Melayu tetap Melayu. Mau kemana? Sirsak-sirsak nangka Belanda, hatiku rusak karena dia. Buah baju, buah kedondong, dia makan Kurang ajar. kehidup. Dasar buaya, apa di negerimu tidak diajarkan etika pergaulan? Mengerti bahasa Indonesia rupanya. Halo. Halo Bunga. Selamat sore. Aneh kan? Namamu, nomor telepon kamu, saya juga tahu. Ini siapa? Kenal. Saya buaya yang gara-gara kamu tempeleng lantas jadi harimau. Halo. Saya harimau. Jangan kurang ajar kamu ya. Oh, saya nggak berani ah. Cuma ingin menyampaikan titipan dari Jakarta. Titipan apa? Ada teman titip pesan agar saya menemui kamu begitu. Katanya kamu terancam moral. Entah moral baik atau moral jahat, saya nggak tahu. Karena saya wartawan, saya ingin interview. Boleh? Van gisteren. Hij lijkt mij vriendelijker. Ja. Staat en zelf geschreven hebben. Ja? Ik zal je straks mijn notities. Ja, dank u. Tot ziens. Dag. Katanya kamu terancam moral. Entah itu moral baik atau moral jahat, saya nggak tahu. Sebaiknya titipan ini untuk kamu saja. Saya sudah muak dengan permainan ini.
Permainan apa? Lusa saya akan pulang ke tanah air. Kalau kamu berminat, tunggu telepon saya di rumah. Akan saya beritahu tempat di mana kita bertemu. Kenalkan. Bunga. Ya. Itu di belakang. Sebelah sini, cepetan. Aduh. Mami, aduh, Mami kemana saja? Sini saya kenalkan sama ibunya Denny. Ini ibunya Denny. Ini ibu saya, ini bapak saya. Halo. Saya Harimau. Saya sekarang berada di tempat teman-teman saya di Amsterdam. Teman-teman saya hanya burung-burung merpati. Bagaimana? Apa perlu saya tunggu? Apakah saya sekarang bisa dianggap sebagai sahabat? Tergantung. Tergantung apa? Tidak berbau interview dan sejauh mana sahabat itu bisa menolong saya. Bagaimana? Oke. Baru sebulan saya di sini, sudah ada 2 orang mengejar saya. Tahu nama saya, dan entah kenapa mereka menyatakan jatuh cinta setengah mati. Setelah saya tempeleng, mereka tidak pernah muncul lagi. Kamu orang ketiga, membawa foto dan biodata saya. Isu aneh, aku curiga pada teman baikmu itu. Tadinya saya berprasangka buruk pada kehidupan mahasiswi di luar negeri. Ancaman moral ini pengertiannya luas. Ya, saya pikir kamu terancam saman leven atau kumpul kebo. Ya, semacam pecandu obat bius begitu. Enak saja kamu. Oke, kita hilangkan prasangka buruk. Surat-surat saya tidak pernah dibalas, seperti ada sebuah misteri. Ada yang tidak beres di balik penugasan saya untuk short course di sini. Sampai tidak sempat pamit pada Denny. Siapa Denny? Calon suami saya. Rasa-rasanya pernah dengar dia. Ayahnya bernama Umar Abdullah. Pengusaha terkenal itu. Calon menantu konglomerat dong. Selamat ya. Di dunia ini yang cantik-cantik seperti kamu, ya seperti samper orang. Lalu kira-kira 2 bulan yang lalu, saya diharuskan ke Jakarta. Karena ada acara pembukaan restoran, sekaligus peringatan ulang tahun perkawinan perak orang tua Denny. Tadi Anda bilang ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Kebahagiaan pertama, Bapak memberikan restoran ini kepada saya. Oke. Yang kedua? Yaitu tadi, merayakan ulang tahun perkawinan perak ayah dan ibu yang jatuh pada hari ini. Jadi efisien kan? Selamat buat Kak Mel. Nah. Hei, Denny, kemana aja kamu? Kenapa Bunga? Bunga? Sebentar Mbak ya. Silakan. Suami saya Johan. Johan ini psikolog muda. Bunga. Johan. Ini adik saya. Bapak mencalonkan sebagai seorang tokoh perhotelan. Dan ini calon istrinya. Bagaimana menurut Anda? Yang satu ganteng, yang satu cantik. Pasangan ideal. Apalagi? Nah,
Menurut pendapat umum, kalian pasangan yang paling cocok. Tinggal menentukan hari pernikahan. Bagaimana, setuju? Setuju. Tentu ada masa-masa sulit yang saya hadapi. Tapi kekaguman saya dan kecintaan saya pada suami dapat mengatasi semuanya. Saya telah berikan seluruh kesetiaan saya pada suami saya. Dan saya bersyukur pada Tuhan telah memberikan suami yang setia dan jujur. Juga anak-anak yang patuh pada orang tua. Selamat malam, Bu. Ayo masuk. Ayo. Selamat ya, Bu. Terima kasih. Ibu senang kalian datang. Ini calon mantu dari Medan. Nilai tambah begitu? Malam, Pak. Sebentar ya. Saya masih penasaran, belum jelas, Pak. Lain kali saja. Kita ketemu di kantor. Oke? Ya, baiklah. Ya, selamat, Pak. Nah, Selamat, Pak. Bapak senang sekali kalian bisa datang. Bagus sekali bros itu. Oh, pemberian ibu saya katanya dari almarhum ayah dulu. Terima kasih. Kau beruntung, Den. Bisa dapatkan gadis seperti dia. Kalian sudah makan? Belum, Pak. Belum? Makanlah. Permisi, Pak. Jangan, itu risikonya berat. Ambar, Sebentar ya. Kenapa bapak Anda yang dijadikan idola? Idola lain, kebaikan playboy. Bapak saya tidak. Setia dengan ibu. Hebat kan? Setahu saya, dia di bagian divisi personalia di Medan. iya. Tapi selidiki latar belakangnya. Penting. Baik, Pak. Kok Bapak kelihatan gelisah? Dengan pesta semalam, kita sudah berada pada satu titik yang harus kita pertahankan. Apa itu? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Jadi saya harus ikut program pengembangan sumber daya manusia? Ya, dan kamu harus berangkat malam ini juga dengan pesawat Garuda Denpasar Medan Amsterdam. Apa tidak bisa ditunda sampai minggu depan? Karena saya ingin menghubungi famili saya dulu di Belanda. Bunga, perwakilan kita di Belanda mengatakan 2 hari lagi kursus di Leiden dimulai. Dan kamu itu sudah saya perjuangkan guna kemajuan perusahaan, juga demi peningkatan karirmu. Tapi kenapa keberangkatan saya mesti dirahasiakan? Ini kebijaksanaan perusahaan untuk menghindarkan iri hati karyawan lain. Karena karirmu cepat meningkat. Ya. Halo Jakarta, Bunga di sini. Bisa bicara dengan Denny? Oh, ke Hong Kong? Kapan berangkatnya? Apa? Apa tidak tinggalkan pesan? Baiklah, terima kasih ya. Sejak itu komunikasi saya dengan Denny terputus sama sekali. Bagaimana kira-kira pendapat kamu? Saya tidak mau pakai kira-kira, Bunga. Cuma yang namanya kisah cinta. Entah di timur, entah di barat. Ada yang namanya tragedi. Ya, melodrama. Bahkan ada yang komedi. Coba kamu lihat bebek-bebek itu. Kenapa bebek itu? Di sini nih, di kastil ini, dulu ada kisah sepasang remaja dikutuk jadi bebek. Nggak lucu. Nonsense. Percuma saya cerita sama kamu.
Saya akan bantu kamu. Tapi hanya sejauh menyampaikan suratmu. Deal? Deal. Besok saya akan pulang ke Jakarta. Denny mana? Dia ke Medan, Bu. Saya kan sudah bilang, jangan biarkan dia sendiri. Ya, Bu. Kalian kan teman kuliahnya. Kemana dia? Saya tidak tahu kemana Bunga. Kamu? Tak tahu aku. Kamu? Aku pun tak tahu. Nggak ada yang tahu. Sebagai dosen pembimbing, saya tahu Bunga itu sifatnya tertutup. Iya betul, aku ini ibu kosnya. Tapi manalah awak tahu kemana dia? Perginya pun tak bilang-bilang. Biasanya kamu yang suka campakkan pacar-pacarmu. Betul-betul sedang kacau kalau di Moren. Alah, dulu kamu juga bilang kacau karena pisah dengan pacar. Lalu aku kau rayu. Lalu kau dapatkan dia. Tanpa alasan yang jelas, aku kau campakkan. Seharusnya aku yang kacau, Den. Tahu nggak? Daripada kita bertengkar, temani aku melantai. Ayo. Ayo. Ayo, Den. Sorry, Moren. Aku nggak semangat. Den. Den, tunggu. Den, aku ini salah apa? Apa yang kamu cari? Aku ini kurang apa? Selama ini, aku tidak pernah mencari gantimu. Ayo, cepat. Aku antar kau pulang. Oh, you want to play cards now? Yes, he wants to play cards. We all want to play cards. Yang tiada kau pikirkan. You actually think Sam's the best? Denny, sini. Ada apa, Bu? Kau harus perkenalkan Bunga pada bapakmu. Bu setuju nih. Kapan? Waktu pesta kawin perak, oke? Oke, asik. Bagaimana? Makasih. Bagus. Munafik. Pasti dia kau hamili. Aku tidak pernah berbuat sesuatu dengan dia. Tahu nggak kau? Baru kehilangan pacar, sudah seperti mau kiamat.
Kau ini ada-ada saja, Den. Seharusnya hilang satu, cari yang lain. Dan kalau perlu, yang lebih cantik dari Mako itulah. Contoh bapakmu ini. Ah, Bapak. Jangan begitu ah. Cengeng kali anak ini. Mulai detik ini, harus kuawasi terus-menerus. Kalau tidak, kepada siapa harus kuwariskan usaha yang telah bertahun-tahun kurintis ini? Iya. Ibu setuju. Tapi jangan terlampau keras. Bapak ingat, dokter bilang anak itu tidak boleh berpikir terlampau keras. Kalau kau ikuti nasihat si dokter itu, bisa kosong otak ini. Aku mau. Anak ini mulai saat ini harus belajar menjadi orang sukses. Dan soal si bunga itu, soal kecil itu, kalau perlu lupakanlah. Kali kau ini. Tidak. Saya mencintainya. Ini masalah besar. Duduklah kau dulu. Iyalah masalah besar. Tapi ada yang lebih besar. Yaitu bagaimana caranya agar kau menjadi orang yang bermental baja. Bapak akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi buat kau. Tapi kau harus disiplin dan kerja keras. Tidak cengeng begitu. Tanggung jawab apa? Sudahlah. Lebih baik kau berkemas. Supaya kita bisa segera kembali ke Jakarta. Iya, dari tadi ibu juga sudah siap. Sore ini ada rapat perusahaan. Aku ingin mengangkat si Denny ini menjadi general manager hotel ini. Wah. Tambah hebat anak ibu. Selamat ya, Den. Kau setuju kan? Dan kalau kau berhasil, hotel yang di Jakarta atau di Medan ini, kau yang akan mengelolanya. Ayo kita berangkat. Turunkan kakimu. Den, barangkali Bunga ikut orang tuanya liburan ke Amerika. Kau sabar saja ya. Cuma aneh, Bu. Dia tidak pernah bilang-bilang. Tidak pernah menelpon. Tidak pernah kirim surat. Sudah lewat sebulan ini, Bu. Di mana dong, Bu? Naik. Om Barli mau bagi-bagiin hadiah nih. Ayo, antri ya. Ayo antri. Tertib, ayo. Nah ini nih, ini buku tulis. Nah ini kokurikonya buat kamu ya. Udah dong, ya. Ke belakang, gantian. Yang belakang ke depan. Nah ini permennya, ya gantian ya. Tertib ya. Ya jangan berebutan. Nah ini, bagi-bagi. Ayo. Hanya dia yang dapat mendekatinya, Pak. Dua yang terdahulu tidak mempan. Cinonanya galak betul. Bagus. Ada kemajuan. Seharusnya kau kirim foto ini dari Belanda. Setiap perkembangan mereka harus segera aku ketahui. Sudah, Pak. Malah saya pernah telepon Bapak, tapi Bapak sedang ada di Medan. Maksud saya apakah foto-foto itu Bapak sudah terima? Ke rumah atau ke kantor? Ke rumah, Pak. Sesuai dengan petunjuk Bapak. Pakai amplop besar, berisikan majalah agrobisnis Belanda, Pak. Bungkusan fotonya diselipkan di dalam, Pak. Ya sudah kalau begitu. Yuk, urus honornya. Ya, baik, Pak. Jatuh kemana itu suratnya? Ambar? Halo,
Ada apa, Pak? Coba kau lihat. Kerja sudah bagus. Cuma menurut informasi, dia itu wartawan. Coba kau cek kebenarannya. Baik, Pak. Susan, sebentar. Iya, Bu. Pagi. Pagi. Ada apa, Bu? Duduk sebentar. Barli itu wartawan. Iya. Kenapa dia yang kau kirim? Kalau dia tulis bagaimana? Habis tidak ada teman-teman lain yang mau, Bu. Mereka itu makhluk yang serba ingin tahu. Saya jadi tidak enak sama Bapak. Tapi dia orangnya baik kok. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mana alamat rumahnya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan, silakan. Selamat siang. Saya mau ke rumah Pak Umar, Pak. Mau ketemu Denny. Ada surat izin? Alamak. Saya kan familinya, Pak. Buat apa pakai surat izin? Maaf saja. Tanpa surat izin, nggak boleh masuk. Oh, begitu. Halo. Ya. Dari mana? Sebentar ya. Ada telepon buat Bapak. Dari rumah. Iya. Halo. Ada apa? Apa surat-surat dari Belanda sudah kau bakar semua? Waktu mau bakar, foto-foto sama surat dari negeri Belanda diambil Bu Mel. Kali kau. Pulang saja kau ke Binjai. Urus soal kecil pun kau tak pandai. Ada apa Kak Mel memanggil saya? Kalau Kak Mel memberikan informasi tentang bunga, apa hadiahnya? Nah, ini nih. Jangan-jangan Kak Mel ikut andil untuk memisahkan saya dengan bunga. Idih, udah mau ditolong malah mencurigai enggak. Mau nggak ditolong? Soalnya dulu Kak Mel pernah ganggu bunga. Kak Mel bilang lah, saya ini nggak pantas sama dia. Karena saya suka ngambek. Karena saya termasuk jenis laki-laki yang inang-inang. Alah, lupakan saja itu semua. Ini yang paling penting. Lihat. Foto bunga dengan laki-laki lain. Yang mencurigakan, kok Jungus baru itu berani-beraninya membakar surat untuk Bapak. Untung saya pergoki. Ya sudah sana, cepat beritahu Ibu. Bu, Ada apa? coba lihat nih Bu. Foto apa ini? Bunga dengan laki-laki lain. Lihat nih, di belakang foto ada tulisan bunga dan barley. Yang anehnya, kok dikirim untuk alamat Bapak? Nih, Umar, Mr. Umar Abdullah. Ada apa? Namaku disebut-sebut. Ini Pak, ada foto yang dikirim melalui surat-suratmu. Apa pula hubungannya dengan aku ini? Barley. Nah, apa aku bilang tempo hari? Ini yang paling kutakutkan. Ada dua hal. Yang pertama,
si Bunga sudah punya pacar, tapi dia tidak mau berterus terang. Dan yang kedua, nah, ini yang kata orang politik, intrik. Ada orang yang tidak rela melihat keluarga kita bahagia. Akan kubunuh. Akan kubunuh. Bagaimana ini, Pak? Tolong temukan Bunga. Relasi bukan banyak di sana. Sudah. Kau tenangkan sajalah dia dulu. Nanti ku carikan jalan keluarnya. Aku mau mandi dulu. Apa kalian pikir aku suka anakku dipermain orang? Nah, ini tulisan kau sudah bagus. Tapi ada anehnya. Setiap kata yang dimulai dengan huruf B pasti jadi bunga. Apa maksud kau? Bar. Salah ketik tuh. Bar. Salah ketik. Udah nyambung. Ini lagi. Oke. Ini lagi. Barli. Udah nyambung ya? Udah. Kayak wartawan baru aja kau. Halo, selamat siang, Bu. Bisa bicara sama Denny, Bu? Ya, penting sekali. Sebentar. Den, buat kau. Enggak, pusing. Jangan begitu, Denny. Mulai besok kau jadi general manager hotel. Kau harus ladeni orang yang mau bicara. Jangan larut dalam emosi begitu, ah. Ayo. Ya. Bagaimana? Ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, Jack. Lantas apa lagi? Nah, sini. Sini kau. Mana? Nih. Halo, mau bicara dengan siapa? Perang akibat idealisme yang sudah bunga. Oh, lagi keluar. Bunga apa maksud kau tuh? Bangkrut. Baik, Pak. Bangkrut. Ini. Bunga. Manusia dan mesin-mesin perang. Apa pula ini? Masuk Bangkai itu. Sudahlah, selebihnya urusan kamu. Itu kan gunanya kamu digaji sebagai seorang korektor. Barli, kapan insaf kau? Ada foto baru. Apa Oke. lagi? Ciao. Ada dua saja macam kau di sini. Mati berdiri aku nih. Hah? Selamat sore. Yang mana namanya Denny? Pak Denny. Urus saja dia. Sini kamu. Sini. Saya hanya urusan dengan Denny, tidak dengan yang lain. Sini. Ada urusan apa kamu? Ambil. Mau apa? Saya datang ke sini dengan niat baik, karena diundang oleh Denny. Oh, begini cara kalian menyambut tamu ya? Kamu jangan sok jagoan ya. Tunggu! Kurang ajar kamu. Apa salah saya? Ada foto kamu dengan kekasih saya. Saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan surat ini buat kamu. Betapa cinta dia sama kamu. Tapi kalau kalian perlakukan aku seperti ini, sorry deh. Hei, tunggu. Hei, tahan dia, cepat. Aku seorang polisi. Dua sumpah yang kubuat pada dua wanita menjebakku di situasi yang sulit. Ini yang menjadikan kisah cintaku semakin pelik. Janji Cinta Inspektur Virat mulai Senin jam 12:30 siang di Antv Rame. Bung. Tunggu sebentar. Sorry, saya salah duga. Salah duga? Iya. Pantas. Maafkan saya. Oh iya. Nih, impas.
Impas ya. Ada kabar baik? Iya, aku sudah bekerja. Oh, selamat ya. Terima kasih. Aku mau minta tolong lagi. Soal ancaman moral lagi. Aku membawa $10.000. Tiket Garuda Royal Class keliling dunia untuk 2 orang. Untuk kau dan dia. Lalu? Untuk pendekatan berikutnya agar dia jatuh cinta padamu. Jika kau dapat menikahinya, maka sebuah rumah mewah akan dihadiahkan buat kalian. Ya Allah, ada lagi bentuk sayembara lain. Rupanya orang sudah gemar berjudi di negeri ini. Kulakukan ini untuk membalas budi baikmu, Barley. Yang terancam moral ini siapa, Susan? Bunga? Kamu? Atau orang yang menggaji kamu? Permainan busuk apa di balik persoalan ini? Sorry, ini urusan orang kaya tapi miskin rohani. Tolonglah, Barley. Aku sudah janji. Kamu cari yang lain saja. Dan ada satu lagi. Bunga telah mencintai seseorang. Dan mereka tidak mungkin dipisah. Dan bukan watak saya untuk merampas kebahagiaan orang lain. Kamu tahu itu. Kamu yang janji saya susah. Baik. Aku turun dulu ya. Sampai jumpa, nanti saya jemput ya. Ya. Dah. Itu Bapak datang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh saya ketemu dengan Ibu? Oh, baru saja pergi. Ada apa rupanya? Saya teman Bunga. Ini ada titipan surat dari Belanda. Masuk dulu lah. Nanti saya suruh supir antar you ke kantornya. Ya. Untung saudara datang hari ini. Soalnya baru kemarin kami datang dari Amerika, mendatangi relasi-relasi Bapak. Ada kabar apa dari Bunga? Ini suratnya, Bu. Mami tersayang. Apa kabar bulan madu Mami dengan Bapak? Kebun tulip Opa di belakang rumah di Wassenaar. Bunganya tengah bermunculan. Baru pertama kali ini saya melihat bunga tulip. Cantik, indah, dan atraktif. Dulu saya telepon Mami karena mendadak harus ke Belanda. Apakah Mami masih ingat soal pesan Mami tentang jembatan kasih sayang? Kesini dululah kau. Ke supermarket Mami lah. Opamu dan Tante Madeleine pasti gembira sekali menerima oleh-oleh dari Indonesia. Mami telah menelepon opamu di Wassenaar. Dia minta kok tinggal di rumahnya. Dia senang sekali. Apa Opa sudah memaafkan Mami? Proses waktu telah membuatnya lebih bijaksana. Dia bilang karena Mami lahir dan besar di Onderneming sini, maka dia maklum Mami memilih warga negara Indonesia. Maksud saya tentang almarhum ayah. Bunga, tidak ada masalah lagi. Begitu pula dengan ayahmu yang sekarang. Opamu hanya minta agar hubungan kasih sayang di antara kita tidak terputus. Dia ingin menebus kesalahpahaman masa lampau. Oke? Jadi saya menjadi jembatan kasih sayang pernah terputus. Bersedia kan? Unik juga.
Harapan Mami sudah saya laksanakan. Hubungan kami hangat dan saya diperlakukan seperti keluarga sendiri. Setiap malam berkumpul. Karena Om Albert Peter, suami Tante Madeleine, secara intensif mengajarkan saya bahasa Belanda. Mereka memanggil saya Bunga van Deli. Ya, Halo, selamat siang. Umar, sudah berapa kali saya bilang, jangan hubungi saya lagi. Situasi apa? Baik, tapi janji, untuk satu kali ini saja. Maaf, ada teman lama menunggu di Hotel Toba. Tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ya. Karena sudah lama tidak mengikuti pembangunan, sekarang ini jadi bertambah kacau. Kacau bagaimana? Ya, kacau lah. Kalau begitu jangan ke sini. Hei, ada apa? Kamu potret apa? Siapa kamu potret? Saya kan hanya memotret turis untuk pariwisata. Hah? Nggak boleh. Oke, saya segera meluncur. Tapi kalau kita biarkan, risikonya membongkar hubungan masa lalu kita. Mari, Pak. Terima kasih. Silahkan. Lalu hancurlah martabatku di mata keluarga dan juga di mata masyarakat. Maaf, selama ini saya tidak berani berterus terang. Oleh karena itu, kamu juga harus berusaha keras membantu aku memisahkan mereka. Kalau kamu didatangi seseorang yang bernama Barley, sebaiknya jangan dilayani. Saya malahan sudah bertemu dengan dia. Orangnya baik saya lihat. Waduh, kacau. Kenapa? Dia itu wartawan. Bunga, aku tetap mencintaimu. Aku juga. Short course ini sebentar lagi selesai, Den. Aduh, aku sudah rindu sekali, Bunga. Ada kejutan buatmu. Oh ya? Kejutan apa? Aku sekarang diangkat sebagai General Manager Hotel Niagara di Prapat. Itu yang pertama. Kejutan kedua, besok aku akan berangkat ke Belanda untuk menjengukmu. Boleh kan? Waduh, senang sekali. Naik yang nomor berapa? Oke, saya catat. Sebentar. Oke, besok saya jemput ya. Oke, dah. Aku harus kembali ke Jakarta. Kalau ada apa-apa, langsung aja telepon. Oke? Masa bodoh. Pokoknya besok saya tetap berangkat. Hei Denny, buat apa kau kejar perempuan yang sudah meninggalkan kau itu? Saya sudah menghubungi dia, Pak. Dia masih cinta. Hei, rupanya kamu bikin malu bapakmu ini ya? Kau tahu Denny, titik kelemahan bapakmu ini ada pada kau lah. Artinya, ada orang yang ingin menjatuhkan nama baik keluarga kita. Dan itu mulai kau. Nah, justru misteri inilah yang antara lain ingin saya selidiki, Pak. Ada apa sih, Pak? Bunga hilang kalian ribut. Sudah ketemu ribut juga. Ibu kan jadi bingung. Habis selalu dianggap anak kecil sih, Bu. Baru 1 hari jadi general manager, sudah mau tinggal pergi. Apa kata orang nanti? Kan ada wakil saya, Pak. Udah deh nih. Kau uruslah dia, Bu. Supaya jangan jadi orang gegabah.
Halo? Dia sudah di Jakarta, Pak. Lantas? Apa yang harus kami lakukan? Mohon petunjuk dari Bapak. Bujuk dia untuk menemui aku. Kalau perlu kalian culik dia. Paham? Tapi jangan di kantornya, di rumahnya. Paham? Dan suruh dia menemui aku di tempat yang sudah kutentukan. Baik, Pak. Ayo, Den, makan. Ya, Bu. Besok kalian ke kantor lah. Iya, urus paspor dan visa untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan mau ke Belanda. Oke? Iya. Pak, makan dulu. Nih. Ibu dengar tadi urus paspor. Mau ikut berangkat? Sudah. Itu jalan kompromi yang aku ambil. Sekarang ini, kita tidak bisa melepaskan Denny begitu saja. Jangan sampai dia bertindak bodoh dan bisa menjatuhkan martabat keluarga. Bapak selalu ngomong di koran supaya anak-anaknya jadi mandiri. Tapi kenyataannya, saya masih dikendalikan. Apaan tuh? Hei, bicara apa kau? Kamu gak suka kalau ibu ikut? Ibu ingin ketemu Bunga. Ingin melihat kalian bahagia. Minggu depan kita berangkat. Setelah Bapak selesaikan pekerjaan di sini. Titik. Kau mau bersabar sedikit kan, Den? Boleh kan ibu ikut? Ibu ingin melihat bunga tulip lagi. Iya deh, Bu. Paks Papa preman-preman. Lambat. Oh, Paks Papa metropolitan. Paks Papa preman-preman. Oh, Paks Papa metropolitan. Mereka! Paks Papa Kenapa dia? preman-preman. Saya tersinggung marah-marah, Pak. Ya, karena kami culik, Pak. Paks Papa metropolitan. Kalian pukul dia? Tidak, Pak. Tidak. Nggak ada instruksi, Pak. Sudah, sana. Cepat. Paks Papa metropolitan. Paks Papa preman-preman. Selamat malam. Oh, Paks Papa metropolitan. Paks Maafkan. Papa preman-preman. Mereka agak kasar. Mereka cuma robot. Oh, Paks Papa Saya nggak ada perintah. metropolitan. Kalau ada perintah, aku habisi juga tuh anak. Sudahlah, itu urusan tingkat tinggi. Kita cuma lulusan SD. Kurang ajar adalah Bapak. Merampas kemerdekaan saya. Tahu? Mereka. Hebat. Cuma kau yang berani memakai aku seperti itu. Oke, aku minta maaf. Bahkan aku bersedia mengganti kerugian karena telah merampas kemerdekaanmu. Langsung saja, Pak. Ada apa? Sebenarnya aku sangat terdesak oleh ulah anakku si Denny. Dan mudah-mudahan kau bersedia melepaskan aku dari ancaman moral. Ya, kalimat ancaman moral itulah membuat saya begitu bodoh. Menolong seseorang. Ya, itu memang berasal dari aku. Menyangkut aib keluarga. Saya mulai berpikir jujur untuk menghadapi kehidupan masa lampau dan masa kini. Agar hari esok tidak dicaci maki keturunan saya. Dan apakah kamu bersedia untuk off the record? Kalau saya berterus terang? Saya menghargai kejujuran, Pak. Saya akan bantu Bapak. Kalau Bapak mau bersikap satria. Tapi dengan cara saya. Terima kasih.
is telefoon voor je. Wie belt er? Een kennis van je. Ja, dank je. Halo. Oh, Barli? Ya. Kapan? Oke. Yuk. Nah, kabar penting apa yang membuat kamu datang lagi kemari? Ya, ada kabar baik sekaligus kabar buruk. Tergantung dari sudut mana kamu memandangnya. Sudut pandangmu bagaimana? Bunga, kamu harus pulang tanah air. Kenapa? Denny sudah menghubungimu kan? Dia janji mau kemari. Saya tunggu-tunggu di airport, tidak juga datang. Segalanya menjadi aneh. Semakin tidak jelas. Seberapa besar sih cinta kamu sama Denny? Ya. Dalamnya laut dapat diduga. Dalam hati siapa tahu. Kamu mulai aneh. Ada kisah Romeo dan Juliet. Ada kisah Roro Mendut dan Bruno Citro. Baik di timur atau di barat, selalu ada kisah bunuh diri. Tapi kisahmu agak berlainan. Maksudmu? Apakah mencintai Denny merupakan satu-satunya tujuan hidup kamu? Kalau ya, bagaimana? Ya, maka muncullah kisah sakit jiwa. Sia-sialah kamu menuntut ilmu di negeri orang. Ini lebih parah dari kisah bunuh diri. Kalau bukan merupakan tujuan hidup, bagaimana? Lupakan Denny. Cari laki-laki lain. Dia tidak pantas buat kamu. Kau mengkhianati kepercayaanku. Kamu sama saja seperti mereka. Berusaha memutuskan hubungan saya dengan Denny. Wartawan apa kamu? Sembarangan kamu. Oke. Tadi saya bicara sebagai sahabatmu. Sekarang saya bicara sebagai seorang wartawan yang kamu hina. Tuan Umar Abdullah, calon mertuamu itu, adalah ayah kandungmu. Ayah kandungmu. Tahu? Hanya orang yang sakit jiwa saja yang mau kawin dengan saudara kandungnya sendiri. Jelas? Bohong kamu. Ini lihat. Pertemuan ayah dan ibumu waktu di Medan. Nyawaku pernah menjadi taruhan untuk mendapatkan fakta ini semua. Tahu kamu? Inderdaad, dit is je vader. Waarom heeft mama dit geheim gehouden? Waarom heeft mama gezegd dat papa overleden is? Het is een zwarte bladzijde uit het verleden. Het is een boze droom die je moet vergeten. Ik moet terug naar Indonesië, tante Madeleine. Voordat alles nog ingewikkelder wordt. Ja, dat lijkt me goed. Bewaar je tranen maar, meid. Denny sebenarnya agak labil. Oh? Dia pernah kecelakaan. Kecelakaan? Ya, waktu rally.
Apa kita masih bersahabat? Ya, aku takut. Dia sangat labil. Apa yang terjadi, terjadilah. Halo, Ibu ya? Tolong kumpulkan anak-anak. Nanti malam ada relasi yang mau berkunjung. Oke? Iyo, iyo. Capek dong kalau kau terus-terusan bohong. Umar. Selamat sore, Pak. Nanti malam saya ada tamu. Biarkan mereka masuk. Baik, Pak. Silahkan masuk, Pak. Bapak sudah ditunggu dari tadi. Ayo masuk. Bunga, ini urusan intern keluarga kamu. Saya tidak berhak ikut campur. Masuklah. Tapi... Alah, tenanglah. Hadapi dengan rasa damai. Nempeleng saya saja kau berani. Masa yang ini enggak sih? Ayo, yo. Ya. Nah. Oke. Biasanya kebenaran itu pahit. Tapi justru yang pahit itu menyembuhkan. Iya. Ya. Silahkan. Mereka sudah menunggu ibu di ruang tengah. Oh. Selamat malam. Bunga? Bunga. Aduh, Bunga. Aku gembira sekali melihatmu, Bunga. Ini yang kau bilang relasi penting. Sebetulnya besok kami berangkat ke Amsterdam, Bunga. Aku seperti orang gila memikirkanmu. Bagaimana? Kau baik-baik? Baik-baik, Bu. Saya datang kemari untuk memenuhi permintaan Bapak. Saya tidak punya banyak waktu. Karena besok harus segera kembali ke Amsterdam. Loh? Kok begitu cepat? Saya harap Bapak berterus terang atas status hubungan saya dengan Denny. Apa-apaan ini, Pak? Kenapa, Pak? Apa Bapak tidak setuju dengan hubungan ini? Duduklah kalian dulu. Ayo. Malam ini adalah malam yang sangat penting buat kita semua. Aku yang memerintahkan Bunga untuk sekolah ke negeri Belanda. Pak? Jangan potong pembicaraanku. Kenapa Bapak begitu? Kalian dengarkan dulu. Kau adalah istri dan ibu yang sangat ideal. Dan aku sangat mencintaimu. Kau ingat, ketika kau sakit-sakitan dulu, ketika sedang mengandung si Denny, kau tidak pernah curiga atau mencemburuiku. Meskipun saat itu, aku sedang jatuh cinta pada seseorang. Ia juga menyambut cintaku, meskipun ia tahu bahwa aku sebenarnya Terima kasih. istri. Kami terlibat dalam peristiwa cinta. Hubungan kami ini tidak direstui oleh orang tuanya. Papa tidak Situasi setuju saat itu saya tidak jadi warga negara Samping Indonesia. perbedaan kewarganegaraan, Karena itulah saya harus segera kembali ke diusir dari Belanda. Indonesia karena ada konfrontasi politik. Bagaimana kalau kita kawin lari? Pada orang tuanya harus pulang ke Belanda.
Jangan. Aku Itu ingin risikonya menikahimu berat. tanpa sepengetahuanmu. Kenapa? Ada yang sudah terlanjur. Saya hamil. Dia sudah mengandung 3 bulan. Anak yang dikandungnya adalah anakku. Dia adalah kau, Bunga. Jelas sekarang, Denny, bahwa si Bunga adalah darah daging ayahmu. Dan kau tidak mungkin untuk mengawininya. Aku mengagumimu, mencintaimu sepenuh hati. Ternyata memendam sesuatu yang busuk. Kenapa tidak terus terang dari dulu? Kan sudah pernah kukatakan. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Aku selalu punya ketakutan yang besar. Kehilangan martabat dari kalian. Kehilangan martabat dari masyarakat. Dan kehilangan martabat dari relasi bisnisku. Alasan. Bapak mengecewakan. Sirna semua keraguan kami. Mel, jangan begitu. Aku tidak ingin menambah dosa. Agar tidak terjerumus ke dalam lumpur aib. Dan noda berkepanjangan. Ayo kita pulang. Pak, saya pulang dulu, Pak. Saya kira kehadiran saya di sini sudah cukup. Dan keputusan Bapak mencegah hubungan kita adalah benar. Meskipun dapat membuat kita menderita. Kamu bisa tabah kan? Terima kasih. Permisi. Bunga. Terima kasih atas kedatanganmu. Kau anak baik. Maafkan bapakmu. Saya gembira atas pengakuan Bapak. Hanya, saya kecewa Bapak telah melantarkan saya selama bertahun-tahun. Selamat malam. Rumah busuk. Bu, mau kemana, Bu? Aku minta maaf, Bu. Minta maaf pada Tuhan, bukan pada saya. Bagaimana? Sakit.
Ya, paling tidak kamu masih beruntung. Ayahmu masih hidup. Jadi betul, langsung ke airport nih. Ya. Waktu mengandung Denny, ibu sakit-sakitan. Mungkin ada faktor biologis bapak yang tidak terpenuhi, mana kita tahu. Jadi menurut teori kamu, penyeleweng itu dibenarkan, begitu? Jadi kemana-mana, Mel. Kalau aku yang nyeleweng, sakit hati nggak kamu? Ya jelas sakit, sakit dong, Mel. Cuma maksudku bukan untuk membenarkan bapak. Mentang-mentang laki-laki, mentang-mentang menantu teladan, so bela-bela bapak lagi. Udah tau bapak tuh amoral, bapak tuh pembohong. Pokoknya bapak salah, titik. Sudahlah, Mel. Soal bapak, itu urusan ibu. Kalian tidak perlu terlibat. Dan jangan bertengkar. Meliana salah paham, Bu. Bapak mengecewakan. Saya tidak terima kenyataan ini, Bu. Sudahlah. Yang penting kau jaga kesehatanmu. Kau kan sedang hamil. Ibu mau menginap di sini. Cuma dari tadi ibu tidak lihat Denny. Kalian lihat? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, tidak. Barli, awas kau. Betul, bapak salah. Tapi kita ini juga salah. Salah apa? Dalam cara menilai bapak. Dia manusia kan, bukan malaikat. Kecenderungan kita apabila menilai orang yang kita kagumi selalu kehilangan sisi yang lain. Beliau kita anggap ideal, kita jadikan panutan, seolah-olah sempurna tanpa cacat. Selama ini nilai yang diberikan kepada kalian selalu dalam bentuk kepuasan materi. Serba mudah, serba gampang, tapi miskin rohani. Tanpa disadari, bapak kalian dorong menjadi dewa, tempat bergantung. Lalu bapak keberatan beban. Beliau jadi takut bopeng-bopeng di wajah bermunculan. Disiksa keinginan untuk jujur atau tetap munafik. Akhirnya dia memilih kejujuran. Ingin tobat, ingin sehat. Tiba-tiba beliau ingin jadi manusia seutuhnya. Dia tanggalkan topeng-topeng munafiknya, lalu kita marah. Kita jadi sakit hati. Lalu yang tidak sehat itu siapa sebenarnya? Untuk jadi orang jujur itu tidak gampang, Mel. Apalah arti sakit hati kita dibandingkan dengan penderitaan bapak? Polisi, Bu. Ya, kenapa Denny? Sekarang ada di ruang gawat darurat Rumah Sakit Pontaidan. Ada apa, Pak? Cep. Ya, Pak. Ya. Segera kembali ke rumah sakit.
Urus Denny dengan baik. Baik, Pak. Suruh Milena dan suami segera pulang. Ya, Pak. Apa yang terjadi, terjadilah. Ibu istirahat saja dululah. Kata dokter, darah rendah ibu kambuh. Minum dulu ya. Bagaimana keadaan Denny? Jangan khawatir. Dia dirawat dengan baik. Bahkan sekarang dia sudah mulai sadar. Ya Allah, syukurlah. Kelihatannya Bapak belum tidur. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan Ibu, penderitaan Bapak jauh lebih berat. Aku sudah lelah hidup dengan menyimpan banyak kesalahan. Untuk apa Ibu sakit hati pada masa lampau Bapak? Mau kau memaafkan aku? Ibu ingin subuh ini Bapak jadi imam. Ibu jadi makmum. Mau, Pak? Sirsak nangka Belanda, hatiku rusak alama sombongnya bunga pandemi. Om Marli ada? Selamat sore, bisa mengganggu sebentar? Ada apa? Menculik lagi? Oh enggak, Bapak ingin ketemu. Ntar ya. Ya, ntar. Selamat sore. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan apakah Anda masih bersedia membantu saya untuk menjadi jembatan kasih sayang? Hallo, goedemorgen. Wie wilt u spreken? Assalamualaikum, saya Harimau. Barli! Hai. Oleh-oleh dari tanah air. Terima kasih. Cuaca cerah ya. Iya.
Bagaimana? Sudah sembuh? Biasa. Yang lampau biarlah berlalu. Masih bisa bicara tentang cinta? Apakah kamu kemari hanya untuk bicara soal itu? Ya. Tapi saya masih punya tugas lain. Apa itu? Mengcover perang di Yugoslavia. Mau ikut? Apa boleh? Kenapa tidak?